5 jenis ruqyah yang dipaparkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari jilid 4 halaman 534 sampai halaman 535. Beliau membagi bahwasanya ruqyah itu terbagi menjadi 5 ya, dari kaidah yang pertama tadi tidak ada unsur syirik. Akhirnya ruqyah itu terbagi jadi 5 hal, 5 jenis, supaya nantinya terbagi lagi menjadi 3 syarat dibolehkannya ruqyah. Al-awwal, yang pertama, makana bi kalamillahi ta'ala wa bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Yang pertama, ruqyah dengan menggunakan kalamullah, Al-Quran, bukan dengan kitab yang lain ya, dengan Al-Quran. Kemudian dengan asma'ul husna. Kemudian dengan sifat-sifat Allah yang tinggi. Hukumnya apa ini? Fahada jaizun bal mustahab. Maka hukum meruqyah dengan Al-Quran, dengan asma'ul husna, kemudian dengan sifat-sifat Allah yang mulia, hukumnya jaiz, boleh, bal mustahab, bahkan dianjurkan. Mustahab secara bahasa Arab memang artinya dianjurkan, tetapi bahasa fikih mustahab artinya sunnah. Jadi dapat beberapa pahala insyaallah. Pahala menolong orang, kemudian pahala mengikuti sunnahnya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran, Asmaul Husna. Nah, mungkin beberapa ikhwah itu ada beberapa hal praktek-praktek yang keliru. Praktis ya. Praktis yang keliru, yang salah dalam meruqyah tapi menggunakan Asmaul Husna. Mereka ada yang dengan cara menzikirkan sampai sekian ribu kali, sekian ratus kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, misal. Atau apalagi biasanya? Ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Sampai sekian ratus kali, sekian ratus ribu kali, sekian ribu kali. Itu salah. Bukan seperti itu ruqyah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cara-cara yang semacam itu justru jin itu akan semakin tambah banyak, bahkan menyerang balik kepada orang yang meruqyah. Bahaya. Dan cara seperti itu diambil dari kitab ini. Nah, saya nggak sebut lah. Ini ada 4 jilid kitab ini. Dan ini asli kitab rujukan tukang sihir nomor 1 di dunia. Enggak. Saya enggak bisa pakai laptop, mohon maaf ya. Jadi saya mungkin agak pakai kitab saja. Ini contohnya. Ini cara-cara membuat raja, cara-cara membuat pengasihan pada orang, menyantet orang, membuat orang jadi gila, ada banyak lah di sini. Dan saya akan paparkan. Ini ada di halaman 300. Saya sudah baca ini. Gunanya untuk apa? Supaya kita tahu seperti apa sih modus-modus tukang sihir itu. Ini perlu kali ya. Sebelum kita membahas tata cara meruqyah dengan Asmaul Husna yang sesuai sunnah. Itu ada. Jadi bukan disikirkan, dipuasai, kemudian melakukan ritual-ritual yang merendam diri di sungai. Kemudian ada juga yang nggak boleh puasa tapi bukanya ketika iftar tidak boleh makan hewani. Nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan sapi, bolehnya makan ayam goreng. Yang dimaksud seperti itu, nggak boleh. Itu kalau di Jawa namanya puasa ngasrep. Puasa ngasrep namanya. Ada puasa pati geni, nggak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh buka, nggak boleh kena cahaya, sudah dikubur saja itu. Iya, itu pati geni namanya. Dan ada yang kuat. Di daerah saya ada 40 hari 40 malam dia tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak terkena cahaya sedikit pun. Sekali terkena cahaya harus diulang dari awal lagi. Menyiksa. Ini saya kasih contoh ya, bahwasanya di antara nama-nama Allah yang mulia
nama-nama Allah yang agung itu ada talbis iblis di dalamnya. Bukan di Asmaul Husna ya, maksudnya di dalam ritualnya. Mohon maaf. Di dalam ritual-ritual tersebut yang mengkhususkan kamu baca zikir, misalnya apa? Ya Tawwab sekian ratus kali, sekian ribu kali. Ini nama At-Tawwab. Ada nama khodamnya sendiri dari bangsa jin, namanya Mikhail. Bukan Mikail, Mikhail. Wa huwa ra'isun. Ini adalah kepala atau jenderal dari 40 panglima-panglima perang. Tahta yadi kulli qaidin, yang mana di setiap genggaman panglima-panglima tersebut terdapat 409 sofan, 409 barisan-barisan pasukan. Dan di setiap sof tersebut ada 409 ruh. Wallahu a'lam ruh apa ini. Waruhu yanzilu 'ala dzakir. Dan ruh ini akan turun kepada orang-orang yang menzikirkan ya tawab ini sekian ratus sekian ribu kali. Memang tak ada dalilnya berzikir kok jin itu bisa masuk. Nggak ada dalilnya jelas. Tapi kan kita mesti tahu dari mana rujukan itu berada. Ternyata dari kitab ini. Jadi seakan-akan Asmaul Husna, nama Allah yang agung ini dikotori. Ini menjadi sinyal. Menjadi apa, susah amat bahasanya. Tahu ya sinyal ya? Isyarat. Sebagai isyarat. Pokoknya kamu jin, ketika dipanggil dengan nama Allah At-Tawwab, jin yang namanya Mikhail datang kamu. Bersama teman-temanmu sekian ratus jin ini untuk turun mengadakan talbisul iblis sama orang yang menzikirkan ini, sehingga dia itu merasa seakan-akan mendapatkan karomah. Wow, habis zikir tiba-tiba datang seakan-akan orang berpakaian putih, berjubah putih, menggunakan gutrah putih, bercahaya. Ternyata jin, bukan malaikat. Ini baru satu ya. Kemudian ada lagi yang namanya Hadyail, dari asma Allah Al-Afu. Ketika nama itu selalu dizikirkan, akan datang lagi roh yang katanya ini adalah jenderal dari panglima-panglima malaikat yang di sini disebutnya malaikat ya, wallahu alam, itu jelas jin. Dari mana dia bisa berkenalan malaikat namanya Hadyail? Bahkan Nabi SAW tidak pernah nyebut nama malaikat Mikhail, Hadyail dan lain-lainnya. Ini jelas karangan-karangan mereka saja. Jadi kalau misal antum ditanyain dari mana dalilnya bahwasanya kita berzikir Asmaul Husna kok malah ngundang jin, coba kamu baca kitab ini. Ini mereka ngakunya malaikat ya. Bahkan ada yang lebih parah, di sini dijelaskan bahwasanya untuk melihat jin itu ada caranya. Mungkin tidak perlu saya sampaikan sekarang ya, kapan-kapan aja. Ada, dan itu dulu waktu di pesantren ada yang mempraktekkan, kakak kelas saya malam-malam di gedung olahraga dia membaca suatu surat, datang betul-betul jinnya kesurupan, dia kerasukan. Ya rasain. Itu tidak boleh, tidak benar. Dan ada cara-cara yang khusus. Kemudian gimana caranya ruqyah dengan Asmaul Husna yang sesuai sunnah? Coba Rasulullah SAW saat beliau menjenguk orang sakit, doa beliau apa? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta la shifaa illa shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah penyakit saudaraku ini. Kalau bisa sebut nama dia, Fulan bin Fulan misalnya. Anta asyafi, engkaulah Tuhan yang maha penyembuh. Ini salah satu meruqyah dengan sifat Allah dan nama Allah sekaligus. Engkaulah sang penyembuh ya Allah, sembuhkanlah dia.
Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari engkau. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit setelahnya. Ini cara yang disunahkan kita meruqyah dengan Asmaul Husna. Ya, jadi bukan dengan disikirkan. Kalau kita mau melihat teks ayat dalam surat Al-A'raf ayat 180 di juz 9. 180 ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya. Bertawasul kita dengan Asmaul Husna, bukan dengan disikirkan. Sekian ratus kali, sekian ribu kali, sekian ratus ribu kali dengan ritual-ritual yang menyiksa diri, itu bukan cara yang dibenarkan. Justru malah orang yang meruqyah akan kena dampak dari jin yang ia panggil secara tidak sadar. Atsani, yang kedua, mayaltahiqu bidzalika mimma kana bidzikri wad du'ail ma'tsur, meruqyah dengan doa-doa dan zikir-zikir yang ma'tsur, yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meruqyah dengan doa-doa dan zikir-zikir ma'tsur. Ma'tsur ya artinya dalilnya jelas, sahih, minimal sekali hasannya. Jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza hukmuhu kasabiqihi jaizun mustahab. Dan ini hukumnya seperti ruqyah sebelumnya, boleh bahkan dianjurkan, dapat pahala sunnah juga. Saya mau minta contoh deh dari Bapak Ibu. Contoh ruqyah dengan doa atau zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau kasih contoh? Ada yang mau kasih misal? Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik. Ya, min kulli ainin hasid. Allahu yasfik. Terus yang sering zikir pagi petang insyaallah tahu itu. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ada yang mau kasih contoh lagi? U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lammah. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau zikir, emang zikir bisa buat ruqyah? Bisa. Asalkan zikirnya sumbernya jelas, dalilnya sahih. Tidak zikir yang kita karang-karang sendiri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir 100 kali dalam sehari, Allah akan pahalanya seperti memerdekakan 10 orang budak. Budak kalau di sini anak kecil ya. Hamba sahaya. Seperti memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Ditambah 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, dan dibentengi dia dari kejahatan-kejahatan setan seharian itu. Dan tidak ada orang yang lebih mulia melainkan orang yang mengamalkan kalimat tersebut lebih banyak dari dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kitab As-Sarimul Battar fit Tasaddi lis Saharatil Asrar, karangan Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Di situ ada suatu kisah ketika beliau meruqyah sekumpulan keluarga. Jadi keluarga ini semuanya kena sihir. Semua kena sihir. Disihir orang. Tapi ada satu pemuda yang terbebas dari gangguan sihir. Akhirnya jin itu ditanya oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, kenapa kamu tidak merasuk pemuda ini? Kenapa pemuda ini tidak diganggu sebagaimana keluarga-keluarga yang lain? Jin itu mengatakan bahwasanya pemuda ini selalu mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam seharinya. Yang mana ketika kami beserta rombongan kami hendak menerobos masuk
ke tubuh pemuda ini, kami mendapatkan sebuah benteng cahaya yang kami itu tidak bisa menembus benteng tersebut. Subhanallah. Tidak bisa jin itu masuk. Kalau pemuda ini rajin, istiqomah mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai akhir 100 kali dalam seharinya. Kalau bisa diamalkan setelah subuh. Tapi kalau tak bisa 10 kali setelah subuh, dan seharian itu lebihkan sampai 100. Subhanallah wa bihamdi 100 kali, istighfar 100 kali atau 70 kali. Ini bisa untuk mengusir setan, bahkan untuk meruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri. Insya Allah nanti kita praktek ya, ruqyah dengan metode istighfar. Itu akan cepat sekali reaksinya dan akan cepat mendeteksi di mana jin ini bersembunyi di dalam tubuh manusia. Insya Allah. Bahkan orang-orang yang mungkin tak sadar di dirinya ada jin, itu akan terlihat, Allah akan tampakkan ya, nanti setelah ini. Tsalits, yang ketiga, makana bidzikri wad du'ai ghairil ma'tsur. Ini zikir-zikir dan doa-doa yang tidak ma'tsur. Mimma la yukhalifu ma fil ma'tsur, tetapi isinya tidak menyelisihi yang ma'tsur. Meruqyah dengan doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi isinya ya, tidak menyelisihi apa-apa yang ada pada ma'tsur, pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukumnya apa ini? Boleh tidak? Meruqyah dengan doa, tetapi doanya itu tidak diajarkan oleh Nabi, dan isinya tidak menyelisihi apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak? Boleh. Boleh tapi tidak mustahab. Boleh tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Contohnya gimana nih? Contoh, saya meruqyah dengan bahasa Jawa, boleh. Saya meruqyah dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, boleh. Contoh, ya Allah, sembuhkanlah saudaraku Fulan bin Fulan dari penyakit gatalnya. Tiupkan. Boleh. Lafaz itu tidak ada di dalam hadis maupun Al-Quran, tetapi isinya tidak menyelisihi apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Boleh hukumnya. Contoh ya, contoh kecil. Ya Allah, sembuhkanlah saudariku dari penyakitnya, penyakit tumornya misal. Tiupkan. Dengan lafaz semacam ini sudah termasuk ruqyah. Lafaz doa semacam ini sudah termasuk ruqyah. Asalkan kita niatnya untuk meminta kesembuhan dari penyakit yang menghinggapi saudara kita atau saudari kita. Sini bisa dipahami ya. Misal bapak-bapak atau ibu-ibu meruqyah dengan bahasa apapun itu, asal di dalamnya tidak ada unsur syirik atau yang lain-lainnya, boleh. Tetapi ketika bacaan tersebut dikhususkan, dibuat ritual tertentu, ya, dianggap mempunyai suatu efek yang lebih dahsyat dari Al-Quran dan Sunnah, ini tidak boleh. Contoh, ajian kulhu sungsang, ajian kulhu geni, ajian ini saya ada sebenarnya ini majalah dari Indonesia, dan ini isinya promosi tukang sihir di seluruh Nusantara. Ada promosi tukang sihir, ada ajian angin dan awan, ilmu meringankan tubuh, ya. Ini menggunakan bahasa Indonesia juga, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ya. Mungkin yang pernah ikuti kajiannya Ustadz Abdullah Zain dari Yufid TV, beliau satu daerah sama saya. Ini saya ambil dari beliau. Saya ambil dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ijadallah wujudullah, wujud baginda Ali menantu Rasulullah. Kuhidupkan auratku 133 dalam badanku. 133 ini
suatu simbol tertentu, isyarat tertentu. Kalau di Indonesia ada sinetron namanya Wiro Sableng, itu ada 212 kapak geni itu yang memunculkan senjata dari dadanya. Ini 133. Kemudian di tengah-tengahnya dia mengatakan gundul Allah, gundul Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Ini saya garis bawahi, sudah digaris bawahi oleh beliau. Gundul Allah, gundul Muhammad. Ini sudah jelas kafir. Kafir ini sudah jelas. Murtad. Allah dibilang gundul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digundul-gundul. Gundul tahu ya? Gundul itu botak. Tahu ya? Gundul itu botak. Jadi Allah dibotak-botakan, Rasulullah SAW dibotak-botakan. Ini sudah kafir ini jelas. Tidak boleh. Terbentang payung Allah, terkibar payung Muhammad. Di akhirnya berkat kalimah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mereka biasa mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kalau ini jelas menyelisihi yang maksur, tidak boleh, haram. Untuk apalagi ini untuk meringankan tubuh ya. Itu tidak ada ruqyah untuk meringankan tubuh. Meruqyah supaya orang itu jadi hilang ingatan. Mana ada. Kalau mau hilang ingatan, kepalanya benturkan tembok. Nggak perlu diruqyah. Itu ada kadang, Pak, tolong ruqyah anak saya supaya ingatan sama pacarnya hilang. Kita tidak bisa. Ketok palu itu baru hilang ingatannya. Ini mereka biasa semacam ini, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ini tak boleh sama sekali. Bahkan ini sudah kafir kalau yang semacam ini. Nauzubillah. Nanti yang tipe ketiga, ruqyah tipe ketiga ini banyak sekali ibu bapak jumpai di kitab-kitab ruqyah milik Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, itu ada bab tentang mengusir jin dari rumah. Itu beliau mengutipkan doa dari seorang salaf, dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i, lalu dikutip lagi oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Itu doa tidak ada sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi boleh digunakan untuk mengusir jin dari dalam rumah. Doanya panjang. Ya, doanya panjang. Yang keempat, ar-ruqa bima la yuqalu makna. Ruqyah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak difahami maknanya. Simsalabim, abrakadabra, itu apa artinya? Tidak boleh. Tidak boleh digunakan. Bahkan ada kalanya doa-doa bahasa Arab ya, yang bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu jadi makruh untuk Bapak Ibu laksanakan. Tidak boleh diucapkan, tidak boleh digunakan untuk ruqyah ketika kita tidak mengerti bahasa Arab. Dikhawatirkan akan ada unsur-unsur syirik di dalamnya dan kita tidak sadar. Ya. Hukum ruqyah yang model keempat ini harus dijauhi. Tidak haram tapi harus dijauhi. Makruh hukumnya. Kenapa? Khawatir ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Ya, jadi tidak boleh dikerjakan. Bahkan jadi haram. Ya, intinya tidak boleh yang keempat ini. Yang kelima, ruqyah yang menggunakan nama-nama selain nama Allah, dengan nama malaikat, nama orang-orang yang saleh, au mu'adzamin minal makhluqati kal arsy, atau menggunakan nama-nama makhluk-makhluk yang besar seperti arsy, singgasana Allah yang agung. Itu tidak boleh. Menggunakan nama malaikat tidak boleh, nama orang soleh juga tidak boleh. Ya, seperti contoh, aku meruqyahmu dengan keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak boleh. Aku meruqyahmu dengan kekuatan Jibril, tidak boleh. Dengan kekuatan Mikail, itu juga tidak boleh. Haram hukumnya. Atau dengan nama-nama yang jelas-jelas bahwasanya nama tersebut milik bangsa jin. Saya ada contoh, tapi mungkin mau dibacakan tidak? Supaya tahu ya. Ini saya ambil dari suatu kitab, saya rahasiakan saja. Di situ dijelaskan untuk memanggil bangsa jin, meruqyah tapi dengan menggunakan jin-jin muslim.
katanya. Jelas ini dusta. Di situ dijelaskan aina Maimun Abu Nuh, di mana Maimun bapaknya Nuh. Wa anta ya mudhib, engkau wahai mudhib, assalamu wassulab. Dan assalam dan juga as-sulab. Assalam ini persis ya sama namanya Allah. Ada enggak nama Allah yang assalam? Namanya assalam, ada ya? Sang memberi keselamatan. Ini assalam wassulab. Wa anta ya Abyad ibna Iblis, engkau wahai Abyad, makhluk putih putra iblis. Ini kok katanya jin muslim, tidak mungkin. Double, apa dusta. Bohong jelas, dustanya jelas sekali. Masa jin muslim putranya iblis, putra iblis itu semua setan. Kafir. Wa anta ya Ahmar Aba Muhrar, engkau wahai makhluk merah Aba Muhrar. Wa anta ya Burqan sahibul ajaib, wahai engkau Burqan, sang pemilik keajaiban. Ini sudah syirik, jelas nyatanya syirik. Kenapa demikian? Siapa pemilik keajaiban di alam raya ini? Allah Ta'ala bas, tidak ada yang lain, cuma Allah. Ini malah Burqan. Hei Burqan yang memiliki keajaiban, tidak ada yang memiliki keajaiban melainkan Allah. Mukjizat itu juga muncul atas izin siapa? Allah. Man dzalladzi yashfa'u illa bima syaa. Iya. Nah ini sudah tidak boleh jelas. Ini salah satu contoh-contoh ruqyah yang menggunakan nama-nama selain nama Allah. Haram hukumnya. Walaupun dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau menemukan suatu doa di suatu buku, kemudian doa itu tidak ada kejelasan dalilnya, tinggalkan. Jangan dipakai untuk ruqyah. Kecuali memang jelas dalilnya apa, baru dibaca. Kalau dari Quran dan Sunnah gimana? Tidak masalah. Asal di dalamnya tidak ada perintah untuk kamu baca surat ini sekian ratus kali, sekian ribu kali, atau sekian puluh kali. Itu tidak ada dalilnya, jadi tidak usah dikerjakan. Kalau ada perintah-perintah jumlah bilangan-bilangan tertentu tersebut. Adapun kalau misal kamu baca surat Zalzalah untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh, itu boleh aja. Kamu baca surat Hud, misal ayat 44, untuk apa? Pendarahan, boleh. Nanti kita jelaskan. Kita jelaskan. Ya.